masih hari ini dari Bumi Pajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Saat ini saya juga berada di lahan Pak Umar Mardian, anggota Pemhut yang ada di KPH Topaso, Dompu dan Bima. Spesial hari ini kita akan membuat cabang kopi yang perlu dipangkas dalam proses pemangkasan untuk melihara halu kopi sambung, karena di tempat ini sudah lumayan bagus kopi hasil sambungan yang dilakukan oleh KPH pada tahun 2017, sehingga penting untuk memberikan sedikit pengetahuan terkait dengan pemangkasan untuk memaksimalkan teman-teman yang mengembangkan kopi sambung terus melakukan budidaya dari kopi sambung yang sudah ada ataupun yang baru disambung dari hari-hari sebelumnya. Teman-teman bisa saksikan di depan ini yang ada di video merupakan pohon kopi sambung hasil sambungan tahun 2017. Itu artinya saat ini kopi sambung ini berusia 3 tahun. Jadi sudah cukup maksimal pertumbuhannya. Lingkaran cabang itu sudah hampir 1 meter keliling ya, dari pohon yang indukannya. Teman-teman bisa saksikan, jadi ini adalah merupakan cabang pertama yang dari hasil sambungan. Dia sudah memiliki tangkai-tangkai buah yang lain seperti ini. Jadi ini sudah cukup maksimal. Ini sudah kembali berbuah. Bisa dilihat dari tangkai indukan yang pertama tumbuh sejak disambung itu yang masih produktif. Bisa dilihat dari posisi yang masih warna hijau, kemudian masih ada buah ini adalah cabang yang masih produktif. Dalam artian, jika nantinya cabang ini hanya akan berbuah 1 atau 2 ruas saja seperti di ujung begini, kemudian sisanya kosong seperti ini atau sudah menua, itu nantinya sudah bisa dipotong atau dibuang dan dibiarkan cabang produktif yang lainnya yang berkembang. Cabang-cabang seperti ini juga merupakan cabang yang tidak produktif yang perlu dilakukan pemangkasan saat baru selesai panen dari setiap musim panen kopi. Itu yang pertama, yaitu cabang tidak produktif. Kemudian kita lebih dekat lagi, teman-teman bisa saksikan yang kecil-kecil di tonggak ini, seperti yang ini juga tumbuh dari pangkal sambungan ya. Ini adalah cabang cacing namanya. Kalau dia kecil-kecil seperti ini cabang cacing. Setiap pemangkasan juga harus dibuang untuk memaksimalkan cabang-cabang induk ini bisa berkembang cepat. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana proses pembuangannya. Nah, untuk bibit seperti cabang yang ini sudah bisa menjadi bibit. Ini sudah bisa menjadi bibit untuk disambung kembali jadi interest. Ini sudah bisa jadi interest ya untuk disambung kembali. Jadi di kopi yang usia 3 tahun itu sudah bisa menghasilkan bibit. Sama seperti ini juga sudah merupakan interest atau bibit baru. Jadi ini yang dipotong kemudian disambungkan kembali ke kopi lokal atau kopi jenis apapun yang sudah tidak produktif untuk permajaan. Kemudian yang ini juga ini bisa diambil menjadi bibit. Bibit yang bagus itu perlu teman-teman ketahui adalah yang tumbuh dari sini ya, yang tumbuh dari pangkal sambungan seperti ini. Contohnya satu seperti ini merupakan bibit ya, bibit yang bagus untuk diambil untuk disambung. Sama seperti yang satu ini. Seandainya cabang muda seperti yang bibit seperti di pangkalan ini tumbuh di bagian cabang yang akan menjadi ruas ke arah baru,
Misalnya dia tumbuh di sini kemudian mengarah ke melebar ke sini, itu baiknya jangan diambil jadi bibit, dibiarkan saja untuk menjadi cabang-cabang produktif berikutnya. Nah, teman-teman juga bisa saksikan di bagian bawah dari pohon indukan ini ada tunas baru atau tunas air. Ini baiknya dibuang secara rutin karena akan mengurangi percepatan pertumbuhan dari hasil sambungan kopi yang ada. Jadi dia perlu dibuang untuk mempercepat dari pertumbuhan kopi. Jumlah cabang utama ini masih cukup banyak ya. Jadi nanti setelah panen, sekarang posisinya sudah baru muncul buah. Jadi nanti setelah panen bisa dipangkas untuk dikurangi dari cabang utama yang mengarah ke samping. Jadi dari jumlah ini teman-teman bisa menyisakan 3 atau 4 cabang utama supaya dia membentuk payung. Jadi ini yang ke arah kiri, kemudian ini yang ke arah bagian timur, ini yang ke bagian utara, kemudian yang ini dibiarkan untuk mengarah ke bagian barat. Jadi kalau posisinya seperti ini bisa dibiarkan 4 cabang utama. Kalau sekalipun diambil 3, berarti kita pilih cabang utama yang bakal pertumbuhannya mungkin kurang bagus, itu yang dipotong, dibiarkan menjadi 3. Yang dibiarkan 3 cabang utama seperti ini, 1, kemudian ini yang kedua, ini yang nomor 3. Kalau sekiranya ini yang kurang bagus pertumbuhannya, ini dipotong sehingga masih cabang utama menjadi 3 bagian. Kalau tadi kita sudah menjelaskan cabang yang tidak produktif, kemudian ada cabang cacing. Nah, teman-teman bisa saksikan kalau posisinya seperti ini adalah pangkal dari sambungan awal. Ini ada cabang yang tumbuh di bagian cabang utama yang ke arah selatan. Posisi tumbuhnya kembali ke mengarah ke bagian utara. Jadi ini namanya cabang balik. Kalau ini dibiarkan, maka akan mengganggu pertumbuhan dari cabang utama, karena semakin besar cabang ini akan semakin menutupi dari pangkal sambungan, sehingga perlu dilakukan pemangkasan. Ini dipotong saja supaya tidak menutupi pangkal sambungan, sehingga pangkal sambungan ini maksimal terkena cahaya dan pertumbuhan dari cabang-cabang utama ini bisa maksimal atau lebih cepat 3 ruas bakal buah. Kalau memang masih mau dibiarkan, ini baiknya setelah panen buah yang ini dipotong atau dibuang supaya memaksimalkan pertumbuhan cabang utama di tahun berikutnya dan cabang-cabang atau yang cabang produktif yang lainnya. Kemudian ini juga dia tumbuh di cabang utama juga. Cabang utama dia balik ke sini. Ini dibuang saja karena akan menutupi pangkal sambungan atau cabang utama yang lainnya. Pada intinya cabang utama ini harus maksimal 60% memperoleh cahaya matahari supaya pertumbuhannya maksimal. Baik teman-teman, kita akan langsung melakukan praktek pemangkasan di satu pohon ini. Jadi kita fokuskan mengambilkan contoh cara untuk pemangkasan di satu pohon kopi. Teman-teman bisa saksikan seperti apa prosesnya. Sama seperti ini cabang yang baru tumbuh, karena jarak cabang yang pertama dengan cabang yang kedua itu cukup jauh. Jadi kalau ada tumbuh seperti ini, Anda
bisa membiarkannya tumbuh besar untuk lebih memperbanyak cabang yang akan menjadi cabang produktif. Jadi hasilnya seperti ini, cabang baliknya sudah dipotong. Ini masih banyak cabang utama. Nantinya saat sudah selesai panen, jika memang yang ini kurang maksimal atau mungkin cabang yang ini bisa dipotong, dibuang supaya maksimal yang 4 menjadi cabang utama. Cabang berikutnya adalah cabang kipas. Cabang kipas itu biasanya seperti tunas air, dia tumbuh dari hasil sambungan arahnya ke atas, contohnya seperti ini. Jadi dari pangkal sambungan dia tumbuh ke atas ataupun dari cabang utama, itu harus dipotong karena dia tidak akan berbuah, sehingga cabang-cabang utama yang ditargetkan untuk berkembang tidak bisa maksimal. Sambung serang, sambung membambak dia dulu itu. Cabang-cabang yang sudah tidak produktif atau sudah mati itu semuanya dibuang. Jadi semaksimal mungkin kita bentuk supaya seperti payung dan pangkal sambungan maksimal terkena cahaya. Seperti ini. Nanti tinggal dilakukan pemangkasan berikutnya setelah panen. Cabang cacingnya banyak sekali, ini harus dibuang karena cabang produktifnya sedang berbuah untuk memaksimalkan dan percepatan dari pertumbuhan buah yang sudah muncul. Bisa diambil dari kalau setelah panen ini nanti ini dipotong, akan tiba hari ini. Ini satu bekas. Ranting-ranting yang mati itu harus dibuang karena akan dia bisa merembet ke cabang yang masih hidup jika dibiarkan. Ini pangkalan yang sudah selesai dipangkas, pangkalan sambungan. Jadi semaksimal mungkin jangan sampai ada tunas baru yang muncul dari pangkal sambungan, karena itu akan mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan dari cabang-cabang yang sudah produktif ini. Karena biasanya tunas baru yang muncul itu akan sangat besar mengonsumsi nutrisi tanaman, sehingga cabang yang sudah kita bentuk ini terancam akan kerdil atau tidak produktif, bahkan bisa saja mati jika kita biarkan tunas-tunas baru muncul dari pangkal sambungan ini.
depan ada sambung lagi orang buat. Tahun kedua dia berbuah. Ini adalah potensi kopi Bumi Pajo, Kecamatan Donggol, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Susah medinya kalau Masih proses pemangkasan. Pas pemanen Pak Umar tadi agak ragu mau potong yang mana karena memang cabang-cabangnya hampir bagus semua. Jadi tinggal disesuaikan saja. Kita bisa melihat tingkat kesuburan cabang itu dari karakter batang dan daunnya. Jadi sama seperti menata bonsai. Jadi kita bisa memprediksi cabang ini akan tumbuh kemana, kemudian tahun depan mungkin dia akan kerdil, itu bisa dipotong semua untuk memaksimalkan cabang-cabang produktif yang sudah ditata. ini bisa dapat satu perintah satu harga segala macam. Kemudian yang tumpuk-tumpuk ini gimana ini? Nah, banyak tumpukan ini. Sampai setelah panen baru ini dia Jangan dibuang sekarang Pak Umar, kasihan buahnya itu. Nanti setelah panen bisa dicek lagi Mat. Ya, kalau dilihat dari tumbuhannya cukup bagus, buahnya juga banyak. Nah teman-teman, ini ada satu pohon dengan dua cabang besar pada pohon induknya. Kalau teman-teman menyambung dengan posisi seperti ini, jadi dua-duanya disambung, diusahakan salah satu dari pohon ini posisinya lebih rendah dari pohon yang lainnya. Jadi misalnya contohnya kayak seperti ini posisinya lebih tinggi misalnya, usahakan yang sambungan yang sebelahnya lagi posisinya lebih rendah. Itu diperlukan untuk maksimal dalam menata posisi perkembangan cabangnya ke samping ya. Jadi bisa dipastikan saja kalau ternyata dari pohon yang di sini ada cabang besar yang tumbuh ke sana, kemudian akan menutup sambungan yang di sana, itu baiknya dibuang. Jadi yang diambil di pohon sebelahnya itu adalah cabang-cabang yang mengarah ke ruang yang masih kosong. Jadi tidak menutup dari sambungan yang ada di pohon sebelahnya. Tetapi kalau memang dipastikan tidak mengganggu, cabang-cabang yang akan tumbuh dari sini dan menutupi bagian sambungan yang di pohon sebelahnya itu dipotong, dibiarkan memanjang. Setelah melewati posisi pangkal yang sebelahnya, baru mungkin dibiarkan tumbuh cabang untuk berkembangnya cabang induk yang seperti ini. Jadi perlakuannya juga ini supaya tidak menutup, bisa diposisikan, bisa dirubah jalur-jalur atau posisi dari ranting supaya dia maksimal. Contohnya seperti ini, ada ranting yang bersusun. Kalau masih dibiarkan itu dirubah saja. Anda seperti biasa mengatur supaya dia terlihat bagus. Jadi sama seperti ini. Jika ini dibiarkan, maka kedepannya ini akan harus dipotong. Kalau memang tidak bisa tumbuh dari sini cabang, ya dibiarkan saja ini karena saya rasa tidak mengganggu. Tapi baiknya ini dibiarkan. Ini yang bakal produktif yang dua ini nantinya dipotong kalau memang pertumbuhannya tidak maksimal atau dia kerdil. Tapi kalau dia bagus, dibiarkan saja, posisinya akan membesar dan akan tumbuh cabang-cabang lagi yang
akan secara otomatis membentuk dia melengkung ke bawah seperti ini dan akan berbentuk seperti payung. Oke teman-teman, itu tadi video tentang bagaimana melakukan pemangkasan dan mengenal ciri-ciri cabang yang tidak produktif yang harus dibuang dalam proses pemangkasan kopi unggul yang kita lakukan di Desa Bumi Bajo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Semoga kedepannya desa ini menjadi wilayah percontohan pengembangan kopi unggul. Salam sukses, jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.